Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menjelaskan. Yang pertama yakni kompetensi dasar, yakni dapat memahami dan mengaplikasikan keterampilan menjelaskan secara benar dalam proses pembelajaran selama berlangsung. Yang indikator yakni dapat menyebutkan tujuan memberikan penjelasan, dapat menyebutkan alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan. Terakhir adalah dapat menyebutkan tujuan memberikan penjelasan. Selanjutnya ini adalah pengertian keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Selain dapat menguasai materi, guru harus bisa mengolah materi dalam menyampaikannya pada peserta didik. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas, dan biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan fakta, ide, ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan guru tersebut sehingga bermakna bagi siswa. Untuk selanjutnya ini adalah tujuan memberikan penjelasan, yakni membimbing siswa untuk mendapat dan memahami materi apa yang disampaikan oleh guru, yakni berupa hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif. Selanjutnya yakni adalah melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan yang ada. Yang selanjutnya adalah untuk mendapat timbal balik antara guru dan siswa, apakah siswa tersebut memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yakni membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti dalam pemecahan bukti. Selanjutnya inilah alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru, yakni meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar apa yang disampaikan oleh guru terhadap peserta didik itu dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya inilah penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang masih belum bisa dipahami oleh siswanya. Sehingga oleh karena itu kemampuan mengolah tingkat pemahaman siswa itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ini tidak semua siswa dapat menggali atau belajar secara mandiri dari buku atau sumber yang lainnya. Oleh karena itu guru perlu membantu menjelaskan hal-hal atau poin yang penting terhadap siswa. Selanjutnya inilah kurangnya sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar. Oleh karena itu, guru perlu memberikan penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan oleh siswa. Selanjutnya ini adalah komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama yakni merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi, pesan, dan penerimaan pesan. Oleh karena itu, guru perlu merencanakan materi apa yang akan diberikan ke peserta didik supaya materi itu efektif terhadap siswa atau lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan juga guru perlu mengetahui atau diperhatikan
tentang perbedaan-perbedaan tingkat pemahaman siswa dengan yang lain, karena siswa itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat respon ataupun low respon. Oleh karena itu, guru perlu memerhatikan siswa supaya proses pembelajaran efektif. Selanjutnya inilah penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan beberapa hal, yakni kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan juga untuk menghindari pengucapan seperti a, atau kira-kira, atau umumnya, biasanya, atau seringkali, dan yang lainnya. Selanjutnya inilah penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi yang sering ditemui oleh siswa atau yang ada di sekitar lingkungan siswa tersebut. Dan juga selanjutnya inilah pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian ke siswa masalah tentang poin-poin yang sangat penting untuk dipahami oleh siswa. Jadi seperti yang terpenting adalah atau perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak sukar. Selanjutnya ini adalah penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman atau keraguan atau pendapat siswa mengenai materi yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah aplikasi keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, proses pembelajaran terbagi menjadi 3 kelompok, yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan menutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru mengingatkan materi yang telah disampaikan sebelumnya dan juga memberi motivasi tentang materi yang akan disampaikan. Pada kegiatan inti, guru menentukan bahan ajar atau materi yang akan disajikan kepada peserta didik. Jika bahan ajar yang disajikan berupa buku ajar, maka guru harus memilih materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jika bahan ajar itu berupa lembar kerja siswa, guru perlu memberikan penjelasan atau memberikan informasi terhadap perorangan atau kelompok supaya siswa itu dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. Sedangkan kegiatan penutup itu, guru juga perlu mengevaluasi pada peserta didik apakah peserta didik itu memahami tentang materi yang telah disampaikan, dan juga guru juga perlu memberikan motivasi tentang proses pembelajaran supaya peserta didik itu lebih termotivasi untuk lebih belajar. Untuk selanjutnya ini adalah aplikasi keterampilan menjelaskan penerapan dalam PPL. Ini kita perlu menyajikan pelajaran yang sama pada 2 kelas. Salah satunya diberikan kelas A dan satunya di kelas B. Dan ini kita ambil contoh, bandingkan hasilnya apakah hasilnya sama atau berbeda. Dan juga selanjutnya adalah minta teman atau kawan kita untuk mengamati salah satu pembelajaran yang kita sajikan menggunakan lembar observasi. Yang selanjutnya adalah amati beberapa pelajaran yang muat penjelasan yang diberikan oleh guru menggunakan lembar observasi mengenai keterampilan menjelaskan, dan juga kita dapat menyimpulkan keterampilan mana yang paling efektif untuk keterampilan menjelaskan dalam penerapan PPL ini. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.